Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nawira. Di sini saya akan membahas tentang Ahmadiyah Qadaniyah, yaitu yang pertama pengertian dan sejarah kemunculan. Ahmadiyah atau Qadaniyah merupakan sebuah kelompok yang sangat fanatik kepada Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadani. Mirza Ghulam lahir di Qadanian, India pada tahun 1281 Hijriah. Arti Ghulam adalah Ahmad, hamba Ahmad atau hamba Muhammad. Poin selanjutnya yaitu ajaran dan keyakinan. Mirza Ghulam menganggap dirinya seorang mujaddid atau pembaru dan pengikut Nabi Muhammad SAW. Meskipun ia juga menerima wahyu, kedudukannya tidak sama dengan kedudukan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dan tidak ada nabi lain setelahnya yang membawa syariat. Tetapi tidak menutup kemungkinan Allah mengutus lagi nabi yang tidak membawa syariat. Di antara nabi-nabi yang tidak membawa syariat tersebut adalah Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadani. Dialah nabi yang berada di bawah naungan Nabi Muhammad. Mirza berkata, nabi yang terakhir dan tunduk kepada Nabi Muhammad tidak pernah menyatakan bahwa dirinya adalah nabi atau rasul dalam pengertian yang sebenarnya. Allah memanggilku dengan sebutan nabi hanya berdasarkan istiarah atau kiasan saja. Kenabianku merupakan pancaran dari kenabian Muhammad SAW. Sebuah bayangan tidaklah memiliki wujud tersendiri atau wujud sebenarnya. Ia juga berkata, aku telah menyebutkan berkali-kali bahwa apa yang aku baca merupakan firman Allah. Seperti halnya dalam Al-Quran dan Taurat, aku adalah seorang nabi bayangan yang diutus Allah. Setiap muslimin wajib taat kepadaku dan wajib mengimani bahwa aku adalah Al-Masih yang dijanjikan akan datang. Karena itu, barang siapa yang telah mengetahui dakwaku tetapi ia tidak beriman kepadaku, maka sikapnya itu akan dihisab di akhirat, meskipun ia telah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Perkataan yang lain, sesungguhnya aku adalah orang yang shadiq, dapat dipercaya, seperti halnya Nabi Musa, Isa, Daud, dan Muhammad SAW. Allah telah menurunkan kepadaku lebih dari 10.000 ayat yang membenarkan kenabianku. Al-Quran dan Nabi Muhammad telah bersaksi atas kenabianku. Para nabi pun telah menentukan zaman kenabianku, yaitu zaman sekarang ini. Al-Quran juga telah menentukan zaman kenabianku itu. Langit dan bumi juga bersaksi atas kenabianku, dan tidak ada seorang nabi pun kecuali ia bersaksi kepadaku. Lalu ia menyebutkan firman Allah dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul akan datang sesudahku yang namanya Ahmad Muhammad. As-Saff ayat 6. Selain itu, Mirza juga berkata, orang-orang sebelumku baik dari kalangan wali, ulama maupun pemimpin umat Islam tidak ada yang pernah mendapatkan nikmat yang sangat besar ini. Allah tidak memberi gelar nabi kepada umat Nabi Muhammad kecuali hanya kepadaku, sedangkan umat Nabi Muhammad lainnya tidak berhak atas sebutan tersebut. Karena sebab inilah kelompok Qadaniyah juga terkenal dengan nama Ahmadiyah. Hal ini didasarkan pada kebiasaan orang barat dalam menyebut para pengikut sebuah kelompok menyebut nama pendirinya. Contoh, ketika mereka mengatakan Muhammadiyin, maka maksudnya adalah para pengikut Nabi Muhammad, dan Masihiyin adalah para pengikut Isa Al-Masih. Musawiyin adalah para pengikut Musa alaihissalam. Lihat kelompok Ahmadiyah. Dalam rangka menyebarluaskan akidahnya, Al-Qadani menerbitkan sebuah majalah yang diberi nama Majalah Al-Adyan. Ia juga menuangkan pikiran-pikirannya dalam sejumlah kitab. Di antaranya adalah Kitab Barahim Al-Ahmadiyah, Anwar Al-Islam, Nur Al-Haq, Hakikat Al-Wahyi, Tufat An-Nadwah, Syahadat Al-Quran, dan Tabligh Risalah. Aliran Qadaniyah ini banyak dipengaruhi oleh kondisi kaum muslimin di India, di mana pada saat itu mereka menjadi kaum minoritas tertindas. Dari sinilah Al-Qadani memandang bahwa bahasa Inggris adalah penolong dan pelindung kaum muslimin di India. Ia tidak memandang perlu untuk melakukan perlawanan atau pemberontakan terhadap penduduk bahasa Inggris di India. Sekian, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya.